Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur sebab Tuhan itu sangat baik. Sehingga kita bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan marilah kita buka hati kita menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami bawa pujian kami bawa setiap sembah kami. Biarlah semuanya yang kami lakukan pagi hari ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka program acara Smokol Pagi saat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi bersekutu dengan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Oh, kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Bawaku dekat, oh, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Oh, kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan,
yang ku rindu, berada di dekatmu. Kau ku Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu Tuhan, berada di dekatmu. Angkat tangan kita bagi Tuhan. Kau ku rindu, oh Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Yesus berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Oh, berada di dekatmu. Mari ambil waktu kita sembah Dia. Kami rindu Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu Yesus. Tuhan, kami butuh Engkau. Yesus, tiada yang lain yang kami rindukan selain Engkau. Engkau pribadi yang sangat baik, Engkau Tuhan yang sungguh baik. Yesus, kami datang menyembah-Mu. Yesus, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak Tuhan. Tiada yang lain yang kami sembah, tiada yang lain yang kami puji selain Engkau Yesus. Kau Tuhan kami, Kau yang selalu dirindukan Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Kami cinta Engkau Bapa. Kami sayang akan Engkau Bapa. Sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi setiap anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Betapa mulianya hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tenang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu,
Kami baitmu, memujamu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, oh, memenuhi tempat ini. Oh mulianya, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, memujamu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, biar memenuhi kami Tuhan, oh, memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu Tuhan, oh Yesus, kami bait-Mu, memujamu, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, memenuhi, katakan hidup saya, katakan memenuhi tempat ini, tempat ini. Shalom, puji Tuhan. Setelah kita memuji menyembah Tuhan, ini waktunya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan selalu datang bagi kita untuk menerangi jalan-jalan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru. Kami percaya pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang dibaharui. Terima kasih buat berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih karena kami tidak pernah kekurangan yang baik. Terima kasih sebab Engkau pelihara kami dengan begitu sempurna. Pagi ini Bapak, kami sudah bawa pujian, pengagungan, penyembahan bagi Raja di atas segala raja, dan saatnya kami mau buka hati bagi kebenaran firman. Biar firman-Mu
benar-benar jadi rema buat kami, untuk jadi bekal bagi kami menjalani sisa waktu yang Engkau percayakan bagi kami. Kami buka hati, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, hari-hari ini kita masih dalam suasana Paskah sampai nanti Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga. Oleh sebab itu kita akan sama-sama belajar, sebab sebelum Yesus terangkat ke surga, Alkitab mencatat dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk kepada murid-muridnya. Hari ini kita akan sama-sama belajar ketika Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dan sahabatnya dalam perjalanannya ke Emmaus. Apa tujuan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas? Kita akan sama-sama lihat dalam Injil Lukas 24 ayat 16, 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dikatakan begini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi mari kita lihat salah satu tujuan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas dalam perjalanan ke Emmaus, yaitu supaya Yesus memulihkan ya pengenalan mereka akan Dia. Sebab begini, penting sekali bagi kita untuk menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengenal Dia dengan benar. Alkitab mencatat ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan Kleopas dan temannya, maka mereka tidak kenal Dia. Mereka ceritakan kepada Yesus tentang peristiwa yang sementara terjadi dan mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya yang mereka lagi ceritakan itu yaitu guru, yaitu Yesus. Alkitab catat nanti pada saat Yesus duduk makan bersama-sama dengan mereka, mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, barulah pada waktu itu mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa itu Yesus, yaitu guru mereka. Nah, kadangkala kita seperti itu, kita bilang kita berjalan dengan Yesus, kita orang percaya, tapi sesungguhnya kita tidak punya pengenalan yang benar akan Allah. Makanya salah satu tujuan Yesus menampakkan diri kepada Kleopas supaya memulihkan pengenalan mereka akan Dia. Sebab kalau kita jadi orang percaya tanpa miliki pengenalan yang benar akan Allah, mestinya kita malu kepada iblis. Mari kita lihat satu ayat dalam Markus 1 ayat 34 bilang begini. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Perhatikan kalimat selanjutnya bilang begini. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka, setan-setan ini mengenal Dia. Jadi kita lihat setan-setan juga kenal Yesus. Kalau kita orang percaya tidak miliki pengenalan akan Allah, mestinya kita malu dengan apa yang namanya setan-setan. Nah, mari kita lihat kesaksian Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Rasul Paulus bilang begini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang maksudnya begini, setelah dia jumpa dengan Yesus, setelah dia miliki pengenalan akan Tuhan, dia bilang sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena, Paulus bilang karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita belajar dari Rasul Paulus. Dia katakan bahwa pengenalan dia akan Tuhan, perjumpaan dia akan Yesus itu segalanya buat dia. Bahkan dia katakan masa lalu semua yang dia punya, nama besar, jabatan, dia katakan dibandingkan dengan pengenalan
akan Allah itu jauh, pengenalan akan Allah itu lebih berharga, bahkan dikatakan lebih mulia dari segala sesuatu. Oleh sebab itu pastikan kita adalah orang percaya yang bukan cuma bilang kita merayakan kebangkitan dan lagi sama-sama menantikan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi biar kita putuskan. Dengan sengaja kita bilang kita harus menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Mari kita lihat yang dihasilkan ketika kita memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Yang pertama, pengenalan kita akan Allah akan menentukan bagaimana kepercayaan kita kepadanya. Sekali lagi, ya, yang dihasilkan dari orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, yang pertama pengenalan kita akan Allah sangat menentukan bagaimana kepercayaan kita kepadanya. Mari kita lihat satu ayat dalam Mazmur 9 ayat 11 bilang begini. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Dikatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Secara tidak sadar Alkitab lagi berbicara begini. Orang yang tidak punya pengenalan akan Allah yang benar, dia akan hidup dalam keraguan, kebimbangan, kecemasan. Kenapa? Karena dia tidak percaya penuh kepada Allah. Tapi ketika dia punya pengenalan yang benar akan siapa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup berbicara, Allah yang selalu ada bagi kita. Saya percaya begini, itu akan membuat begini, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak pernah setengah-setengah, kita tidak pernah ragu akan Tuhan. Kenapa? Pengenalan kita akan Allah akan membuat begini, dalam segala keadaan, dalam segala situasi kita tetap mempercayai Allah, mempercayai janji-janjinya. Sebab dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu pastikan hari ini engkau dan saya jangan puas jadi orang Kristen KTP. Tetapi jadilah orang Kristen yang benar-benar miliki pengenalan akan Allah yang benar. Yang kedua yang dihasilkan dari orang yang miliki pengenalan akan Allah yang benar. Dikatakan begini dalam Daniel 11 ayat 32b bilang begini. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Ya. Saudara sadar atau tidak sadar kita ada di masa-masa yang sulit. Janji Allah terus digenapi pada hari-hari ini. Kita lihat dunia semakin sukar, goncangan terjadi di mana-mana. Peperangan terjadi di mana-mana. Ada masa-masa yang kita temui bahwa pada hari-hari ini sungguh segala sesuatu sementara digoncangkan. Makanya kita harus putuskan bahwa kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Sebab Daniel 11 ayat 32b bilang begini. Orang yang mengenal Allahnya, cuma orang yang kenal siapa Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi Alkitab lagi berbicara, sekalipun ada goncangan, ada masalah, ada tekanan, ada cobaan, terjadi pergeseran yang hebat. Tetapi Alkitab bilang, orang yang memiliki pengenalan akan Allah akan tetap kuat dan bertindak. Artinya orang yang memiliki pengenalan akan Allah tidak pernah menyerah kepada keadaan. Tidak pernah kecewa dengan segala situasi yang sementara terjadi. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut. Tapi Alkitab bilang dia tetap kuat dan bertindak. Kenapa? Orang yang memiliki pengenalan akan Allah, dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Sebab Alkitab katakan begini, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh sebab itu hari ini pastikan siapapun engkau yang sementara mengikuti acara Smokol pagi pada saat ini. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun masalah yang sementara engkau hadapi. Mungkin tekanan yang hebat, engkau mungkin melihat bahwa pintu-pintu tertutup di hadapanmu, di kiri kanan belakang tertutup. Tetapi kalau kita miliki pengenalan akan Allah yang benar, saya percaya kita tidak akan menjadi orang percaya yang mundur, tapi kita akan bilang bahwa kita akan terus maju bersama-sama dengan Tuhan. Sebab saya percaya siapa Allah yang kita sembah, yang kita percaya. Kita punya pengenalan yang benar akan Dia. Oleh sebab itu pastikan bahwa kita bukan cuma sekedar orang percaya yang merayakan
kebangkitan, kemenangan. Tetapi engkau dan saya ditentukan untuk menang. Terus bangun pengenalan kita akan Allah. Jangan biarkan musuh untuk intimidasi hidup kita. Sebab Alkitab bilang, engkau dan saya kita lebih daripada pemenang. Pagi ini apapun masalah situasimu, mari saya mau berdoa bagi engkau. Percaya waktu kita berdoa, Alkitab bilang Injil Matius 18 ayat 19. Apabila ada dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permohonan mereka dikabulkan oleh Bapa di surga. Pagi ini mari kita sepakat minta kepada Bapa yang berkuasa atas surga dan bumi. Sehingga kita percaya apapun yang terjadi kita akan tetap berkemenangan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kebenaran datang bagi kami, biar hari ini siapapun kami, apapun status sosial kami, jabatan, kedudukan, tapi biar engkau temukan, kami putuskan dengan sengaja. Kami mau bangun pengenalan akan Allah yang benar. Sebab kami tahu cuma orang yang memiliki pengenalan akan Allah yang benar bisa bertahan di masa-masa sukar. Dan pagi ini Bapa, engkau melihat semua yang sementara mengikuti program ini, apapun masalah mereka. Apakah itu masalah keluarga, masalah pribadi, masalah hubungan, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah apa saja sakit penyakit yang sementara mereka hadapi. Tapi hari ini kami mau sepakat minta biar surga terbuka dan semua berkat yang Bapa punya lepaskan bagi umat-Mu yang membutuhkan hari ini. Apapun yang mereka butuhkan, Engkau berikan itu bagi mereka. Namun kami tetap katakan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami mau bilang bahwa apapun yang kami hadapi selama kami mengenal Engkau, dengan benar kami percaya pintu pasti terbuka bagi kami dan kami percaya mujizat pasti terjadi bagi kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami bawa pujian, pengagungan, syukur kami kepadamu ya Aba Bapa, dan biar berkat-Mu Engkau lepaskan bagi semua yang sementara mengikuti program ini. Kami terima semua janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Oke, Tuhan memberkati kita semua hari ini.